Hai guys, di video kali ini saya akan jelasin soal Fear dan Greed Index secara mendalam dan cara menggunakan ini untuk buy signal dan sell signal. Teman-teman bisa ke google.com, kemudian ketik Greed and Fear Index, Bitcoin, kemudian ada dua website yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah alternative.me. Teman-teman klik ini, akan diarahkan ke sini. Dan ini adalah tampilan Fear dan Greed Index yang biasa teman-teman bisa lihat di Twitter atau di tempat lainnya yang di Instagram yang teman-teman orang lain share. Sekarang situasinya adalah Fear dan angkanya itu 28. Terdiri dari 5 bagian yaitu Extreme Fear, kemudian Fear, kemudian ini tengah-tengah jadi mix kalau nggak salah. Kemudian di sini itu Greed dan di sini Extreme Greed. Jadi ini mengukur sentimen pasar, apakah pasar itu sedang takut atau sangat serakah, ya. Nah, kalau kita lihat secara nilai sejarahnya, itu dari dulu-dulu, itu kemarin itu 28, Fear juga sama seperti hari ini, minggu lalu 34, dan bulan lalu itu 25, Extreme Fear. Ya. Bagaimana kita menggunakan ini sebagai buy dan sell signal? Kita akan lihat di chart ini ya. Ini bisa teman-teman pilih untuk 7 hari terakhir, 1 bulan terakhir, 3, dan maksimum. Kalau maksimum itu kurang jelas kelihatannya, biasanya saya lihat yang 1 tahun, lebih jelas. Nah, sekarang itu daerahnya itu lagi berada di daerah Fear ya teman-teman, karena angkanya itu relatif rendah, ada di 20-an, 30-an, dan belasan itu kadang-kadang, dan sampai sesekali itu ke 40-an dan 50-an. Saya membagi chart ini jadi dua, yaitu di mana 50 itu sebagai pembatasnya, bawah itu berarti dia sifatnya bearish, dan atas itu berarti sifatnya itu bullish untuk Bitcoin. Kalau sekarang berada di bawah, itu berarti sifatnya itu masih bearish sebenarnya untuk Bitcoin. Dan kita lihat indeksnya itu dia selalu berinteraksi dengan garis 50 ini, dia ketahan di garis 50 ini. Jadi kalau seperti di analisa technical itu semacam resistance ya untuk indeksnya. Dan cara menggunakannya adalah ketika indeks tersebut itu relatif rendah, maka itu saatnya untuk membeli, teman-teman. Karena harga juga relatif lebih rendah. Ketika kita beli dengan murah, maka itu akan potensi untuk untungnya itu akan lebih banyak dibandingkan ketika kita beli dengan harga yang mahal ya. Bukankah begitu, teman-teman? Jadi, dan kita itu beli juga tidak langsung habiskan semua uang yang akan kita gunakan untuk investasi, tetapi kita masuk secara bertahap atau yang dikenal dengan metode DCA, atau istilah gampangnya itu kita nyicil, kita beli sedikit ketika indeksnya itu sedang rendah seperti ini. Kita juga bisa gunakan aturan kita sendiri untuk mempersempit ininya, rules-nya, sehingga kita bisa lebih optimal lagi harganya, bisa lebih rendah lagi harganya. Jadi kita bisa buat aturan seperti kita hanya beli kalau misalnya indeks tersebut berada di bawah 30. Dimana ketika indeks tersebut berada di bawah 30, maka harga Bitcoin itu juga akan cenderung lebih rendah harganya. Dan ini bisa membuat harga rata-rata kita menjadi lebih rendah. Potensi ketika harga tersebut naik, maka potensi untuk cuan itu kita juga akan lebih banyak, teman-teman. Jadi saat-saat ini adalah saat-saat yang tepat untuk membeli Bitcoin menurut saya, teman-teman. Sama seperti di saat-saat ini di Mei 2021 sampai Juli, ya, karena di sini itu adalah saat-saat di mana terjadi extreme fear dan fear. Seperti sekarang. Ketika dia itu naik indeksnya sampai ke daerah 70-80, 70-80, bahkan ada yang mendekati 90, itu berarti situasinya lagi greed, market lagi serakah, extreme greed, sangat serakah. Itu berarti orang-orang membeli. Dan whale melihat ini, whale itu akan mulai menjualnya, karena ketika orang-orang itu market lagi greed, itu likuiditas di exchange itu cukup tinggi, jadi whale itu bisa jual Bitcoin-nya dengan jumlah yang banyak dengan harga yang relatif tinggi.
lebih gampang jual ketika terjadi FOMO seperti ini di area grid seperti ini. Dan teman-teman juga lakukan seperti yang teman-teman lakukan ketika membeli, teman-teman tidak perlu menjualnya sekaligus, sekali aja. Tapi teman-teman menjualnya secara bertahap. Itu lebih mengurangi efek psikologi ketika kita menjual atau membeli Bitcoin. Jadi itu adalah cara kita menggunakannya untuk buy dan sell signal. Dan nanti akan lebih jelas lagi di website yang kedua yang akan kita lihat. Tapi kita akan lihat dulu di websitenya ini isinya apa saja. Kenapa mengukur ketakutan dan keserakahan itu? Yang pertama adalah extreme fear atau sangat takut itu bisa menjadi tanda bahwa investor itu terlalu cemas. Ini bisa menjadi kesempatan kita untuk beli ya. Jadi dari sini saja kita bisa tahu ya. Ketika investor itu sedang sangat serakah, itu artinya market mau koreksi sebentar lagi. Ya ini jadi bisa kita gunakan untuk saat kita jual Bitcoin-nya. Ini adalah beberapa sumber data yang membangun indeks tersebut. Jadi yang pertama itu adalah volatilitasnya sebesar 25%. Ini jadi semacam seberapa besar fluktuasi harga dibandingkan dengan 30 hari terakhir dengan 90 hari terakhir ya teman-teman. Dimana kalau misalnya itu lagi volatile, itu berarti ada tanda bahwa itu market lagi sangat serakah atau sangat takut. Yang kedua adalah market momentum atau volume. Ketika volumenya itu lagi tinggi dan market momentumnya misalnya itu lagi naik, dengan perbandingan data 30 dan 90 hari terakhir, itu kalau misalnya terjadi kenaikan dan harganya itu lagi hijau, maka indeks tersebut akan naik. Ya, jadi dia akan mengarah ke grid atau extreme grid. Mengarah ke situ. Ada 15% dari sosial media. Mereka menganalisa dari dua tempat. Yang pertama itu adalah Reddit, namun belum live dimasukkan ke sini. Yang kedua, mereka dari Twitter. Yang ini yang jalan terus ya. Jadi mereka mengumpulkan dan menghitung postingan dari berbagai hashtag tergantung dari koinnya, misalnya hashtag Bitcoin dan lain-lain, hashtag Ethereum, dan mereka cek seberapa cepat dan seberapa banyak interaksi yang terjadi di dalam rentang waktu tertentu, misalnya 1 menit, 5 menit, atau 10 menit ya teman-teman. Kalau misalnya interaksi terhadap suatu postingan yang berbau Bitcoin tersebut itu tinggi, itu berarti kemungkinan itu ada tanda bahwa indeks grid itu akan meningkat ya, itu akan meningkatkan indeks tersebut. Kalau misalnya dia relatif rendah dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, maka kemungkinan ini lagi fear karena ketika harga turun itu orang-orang malas untuk membicarakan tentang Bitcoin. Survei ini sedang di pause, jadi tidak memiliki efek kepada indeksnya. Kemudian dominance. Dominance itu dia berbicara mengenai perbandingan market cap daripada Bitcoin dibandingkan dengan market cap kripto lainnya atau total crypto market cap. Dimana kalau misalnya Bitcoin dominance ini naik, itu berarti akan meningkatkan indeks gridnya. Dan begitu pula sebaliknya. Trends 10%, mereka mengambil data dari Google Trend dengan berbagai kata pencarian yang berhubungan dengan Bitcoin, dan dia juga menganalisa berapa banyak volume kata pencarian tersebut. Nah, kalau misalnya kita lihat ini contohnya, ada penambahan 1550% orang-orang yang mencari soal Bitcoin price manipulation. Ini berarti orang-orang sedang mencari harga berita yang lagi sentimennya itu negatif gitu, berita buruk gitu untuk Bitcoin. Berarti grid index itu akan menurun. Jadi banyak fear yang terjadi di market. Nah, jadi itu adalah sumber data yang membangun indeks tersebut. Dan teman-teman juga bisa gunakan ini mungkin untuk di website teman-teman, nanti bisa muncul seperti ini. Website kedua yang kita akan gunakan adalah Look into Bitcoin, Fear dan Grid Index juga. Ada 5 bagian seperti yang pada saya sebutkan sebelumnya.
extreme fear di sini pembaginya adalah pembatasnya 25, kemudian fear, dan 46 sampai 54 itu adalah daerah mix, jadi tidak pasti. Dan ini grade 54 sampai 75 dan 75 sampai 100 itu extreme grade. Sekarang berada di daerah fear, dekat ke extreme fear. Ini adalah chartnya. Chartnya ini adalah harga Bitcoin sebenarnya, kemudian dia diwarnai dengan dot yang berwarna hijau, kuning sampai coklat. Di mana hijau ini adalah extreme greed dan paling coklat ini adalah extreme fear. Jadi semakin tinggi semakin greed dia. Kita lihat, kita bisa blok ini jadi biar semakin jelas. Harga itu relatif ketika berada di bawah, maka Fear and Greed Index-nya itu juga relatif berada di bawah. Lihat ini ketika harga itu lagi di bawah, indeksnya juga berada di bawah, warna coklat semua. Dan sekarang juga berada di bawah ya teman-teman. Ketika harga itu berada di atas, cenderung di atas, indeksnya itu cenderung untuk hijau atau greed atau extreme greed. Di sini juga ketika new all time high-nya dan di sini juga. Jadi kita bisa pakai ini sebagai buy dan sell signalnya, di mana sekarang itu adalah waktu yang tepat untuk BCA Bitcoin di sini dan di sini juga itu adalah buying opportunity untuk kita. Dan menurut saya kalau misalnya kita disiplin menggunakan metode seperti ini, kita beli ketika dia indeksnya itu turun, indeksnya itu rendah, kita beli, kita jual ketika indeksnya itu naik, maka kita akan selalu untung ya teman-teman. Kalau misalnya mau melihat secara keseluruhan, teman-teman tinggal klik ini 2 kali, maka dia akan kembali ke yang sebelumnya. Ya, seperti ini, teman-teman. Nah, itu adalah 2 website yang kita gunakan. Yang ketiga itu adalah Ethereum Fear and Greed Index, di mana itu di website ethereumfear.com. Dia hanya memunculkan seperti ini, jadi belum selengkap yang di website ini ya, teman-teman. Nah, itu saja teman-teman untuk tentang Fear and Greed Index. Semoga ini bermanfaat agar teman-teman bisa lebih cuan lagi, bisa kurangi nyangkut-nyangkutnya ya, khususnya untuk koin Bitcoin dan Ethereum. Belum bisa untuk koin-koin lain, setahu saya belum bisa untuk altcoin karena altcoin itu sangat fluktuatif, jadi mungkin agak susah untuk membuat indeksnya seperti ini. Tetapi semoga informasi ini bermanfaat, jadi teman-teman bisa tahu kapan harus membeli Bitcoin dan menjual Bitcoin. Nah, itu saja, dan dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.